video ini saya akan membahas materi-materi pada bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi pertama ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda ini dapat bersifat abstrak maupun konkret. Kata benda yang bersifat abstrak ini adalah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Contohnya seperti dorongan, tarikan, panggilan, pesona, dan lain sebagainya. Sedangkan kata benda yang bersifat konkret ini adalah kata benda yang dapat diamati dan dirasakan oleh panca indera. Contohnya buku, komputer, rumah, meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nama diri. Nama diri adalah nama untuk menyebutkan diri seseorang, benda, ataupun tempat tertentu, dan lain sebagainya. Ciri sebuah nama diri ini adalah bahwa nama diri itu tidak mencakupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lainnya. Jadi nama diri ini tidak memiliki superordinat dan atau subordinat. Artinya sebuah nama diri ini selalu berdiri sendiri. Tidak ada nama diri lainnya yang menjadi superordinat atau yang ada di atasnya, ataupun yang menjadi subordinat yang ada di bawahnya. Contoh dari nama diri ini adalah nama diri orang, misalnya Ahmad. Salah satu bentuk komunikasi adalah menyapa. Untuk menyapa, kita harus menggunakan kata sapaan. Biasanya kata sapaan itu digunakan untuk menyapa seseorang yang diajak berbicara atau berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, macam-macam dan contoh kata sapaan itu yang pertama ada kata sapaan yang menyebutkan nama. Misalnya bisa nama kalian sendiri ataupun misalnya namanya Edo, Siti, Bayu, ataupun yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Siti, kamu kemarin kemana? Kok tidak datang ke ulang tahunku? Nah, kata sapaan pada kalimat tadi itu adalah Siti. Nah, yang kedua itu ada kata sapaan yang menunjukkan hubungan keluarga. Contohnya seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, ataupun yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Adik, tolong bantu aku menata mainan ini ya. Nah, kata sapaan pada kalimat tadi itu adalah adik. Yang ketiga ada kata sapaan yang menunjukkan jabatan. Contohnya dokter, suster, pak polisi, guru, ataupun yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti selamat pagi suster, bagaimana keadaan ibu saya? Kata sapaan pada kalimat tadi itu adalah suster. Selanjutnya ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog atau biasa disebut sebagai kata pembuka ini adalah penjelasan singkat mengenai alur dan karakter dalam sebuah cerita. Sedangkan dialog itu sendiri adalah percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih yang dapat terjadi secara langsung, bisa pula secara tidak langsung. Sedangkan epilog adalah bagian penutup sebuah karya sastra yang fungsinya ini menyampaikan intisari dari sebuah cerita, atau bisa juga disebut sebagai penutup pada sebuah cerita yang berisi amanat atau kesimpulan sebuah cerita. Selanjutnya ada membaca. Apa sih membaca itu? Membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan atau tulisan yang bertujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang kita baca. Membaca dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama ada membaca secara nyaring. Membaca secara nyaring ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara bersuara atau menyuarakan lambang-lambang bunyi. Sedangkan jenis yang kedua itu ada membaca secara senyap atau dalam hati. Membaca secara senyap atau dalam hati ini adalah membaca tanpa menggerakkan bibir, tanpa berisik, dan memahami bacaan secara diam.
Pada kegiatan membaca secara senyap atau dalam hati ini, pembaca dapat menikmati bahan bacaannya serta dapat menyesuaikan kecepatan membacanya berdasarkan tingkat kesulitan bahan bacaannya. Nah, lalu apa saja sih syarat-syarat menjadi pembaca yang baik itu? Syarat yang pertama ada pembaca yang baik itu tahu dan sadar mengapa ia membaca. Syarat yang kedua itu pembaca yang baik adalah ia memahami benar-benar apa yang ia baca. Syarat yang ketiga ada pembaca yang baik itu memiliki ragam kecepatan membaca serta ia dapat menyesuaikannya dengan sifat cetakan yang menuntut perhatiannya. Nah, syarat yang keempat ini ada pembaca yang baik itu harus mengenal media cetak. Media cetaknya itu seperti majalah, surat kabar, media grafik, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada puisi. Apa sih puisi itu? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan isi hati penyair. Puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Biasanya puisi berisi tentang pengalaman, kesenangan, kesedihan, nasihat, ataupun yang lainnya. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Satu bait dalam sebuah puisi biasanya terdiri atas beberapa baris. Nah, materi selanjutnya ada huruf tegak bersambung. Apa sih huruf tegak bersambung itu? Jadi huruf tegak bersambung adalah huruf yang dihasilkan dari saling menyambungkan antar huruf satu dengan yang lainnya tanpa mengangkat alat tulis, seperti pulpen ataupun pensil. Jadi hurufnya tidak terputus ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung, kita harus mengetahui dulu nih jenis huruf kecil dalam tegak bersambung. Ternyata jenis huruf kecil dalam tegak bersambung itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada huruf berjambul. Huruf berjambul ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada jambul penuh dan yang kedua ada jambul setengah. Contoh dari huruf jambul penuh ini ada huruf B, huruf H, huruf K, dan huruf L. Lalu yang jambul setengah ini contoh hurufnya yaitu ada huruf D dan huruf T. Nah, jenis yang kedua ada jenis huruf kecil dalam tegak bersambung yang kedua yaitu ada huruf berekor. Nah, bentuk berekor ini juga sama, dibagi menjadi 2, yaitu ekor penuh dan juga ekor setengah. Ekor penuh ini contoh hurufnya yaitu ada huruf G, huruf J, dan huruf Y. Sedangkan ekor setengah ini contohnya ada huruf P dan huruf I. Jenis huruf kecil yang ketiga yaitu ada huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor. Apa aja sih hurufnya? Yaitu ada huruf A, huruf C, huruf I, huruf M, huruf L, huruf O, huruf R, huruf S, huruf U, V, W, X, Z. Nah, ini huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor. Nah, yang terakhir, huruf kecil dalam tegak bersambung itu ada huruf yang memiliki jambul dan memiliki ekor. Contoh hurufnya hanya satu, yaitu huruf F. Materi selanjutnya yaitu ada ringkasan. Ringkasan adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran penulis secara sistematis. Lalu apa saja sih langkah-langkah membuat ringkasan itu sendiri? Yaitu yang pertama, membaca. Pada langkah ini, pembuat ringkasan harus membaca dan mengkaji secara keseluruhan dengan seksama bahan bacaan yang hendak dirangkum. Yang kedua itu menyeleksi. Tujuan dari menyeleksi ini adalah untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, menyeleksi ide pokok dan ide penjelasnya. Karena ide-ide pokok yang telah dipilih tadi untuk dijadikan dasar bagi penulisan rangkuman. Yang ketiga yaitu menulis. Setelah ide-ide pengarang dikumpulkan, kemudian kita tulis ulang dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda dari wujud semula. Hal ini penting yang harus kita perhatikan dalam langkah ini adalah merekonstruksi ide,
menyaring, serta memadatkannya tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulisan aslinya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu kita membandingkan. Langkah ini adalah membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Materi selanjutnya yaitu ada parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk memparafrase itu sendiri? Yang pertama yaitu membaca kembali secara keseluruhan suatu karya sastra berulang-ulang kali sampai teman-teman paham maknanya. Selanjutnya, teman-teman bisa mencari kata-kata yang sulit dan mencoba untuk mengartikannya. Lalu teman-teman bisa juga menambahkan imbuhan atau tanda baca jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah merangkai kata-kata tersebut dari tiap barisnya menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah paragraf yang baru. Materi selanjutnya yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan pribadi. Ciri-ciri dari surat pribadi itu ada 4. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa santai atau bahasa sehari-hari, akan tetapi tetap sopan. Nah, yang ketiga ini, ragam bahasa yang digunakan tergantung penerima surat itu sendiri. Jika suratnya ditujukan kepada teman, tentu bahasa yang digunakan akan berbeda dengan surat yang ditujukan kepada orang tua. Nah, tingkat kesantunannya pun berbeda. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu tidak menggunakan kepala atau kop surat. Sedangkan surat resmi itu sendiri adalah surat yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Nah, surat resmi ini juga dapat ditulis oleh pribadi, akan tetapi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan di sebuah lembaga. Ciri-ciri dari surat resmi ini ada 3. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa efektif itu maksudnya adalah bahasa yang ringkas, jelas, tidak berbelit-belit. Nah, yang ketiga dan terakhir itu menggunakan kepala atau kop surat. Kemudian, materi selanjutnya ada formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Nah, formulir ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Fungsi yang kedua untuk mencari sebuah informasi tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai media komunikasi. Nah, tujuan dari formulir itu sendiri ada 2. Tujuan yang pertama yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uangnya ke nasabah lainnya. Nah, tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Materi yang terakhir yaitu pidato. Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau di depan umum untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu hal yang mempengaruhi pendengar atau audiensnya. Pidato bisa juga disebut dengan orasi. Nah, orang yang berorasi itu disebut dengan orator. Pidato memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu informatif. Maksudnya adalah untuk menyampaikan informasi atau gambaran suatu hal kepada pendengar atau audiens. Nah, tujuan yang kedua yaitu persuasif. Pidato memiliki tujuan persuasif ini untuk mempengaruhi atau mengajak para audiens agar mengikuti informasi yang diberikan. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu pidato memiliki tujuan rekreatif. Artinya, pidato dapat menghibur dan membuat pendengarnya menjadi senang. Lalu tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat adalah argumentatif. Pidato memiliki tujuan argumentatif ini untuk meyakinkan para pendengar atau audiens untuk mempercayai pendapat-pendapat yang ada di dalam pidato yang disampaikan.
dia penjelasan singkat materi-materi bahasa dan sastra Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.